Tebing tinggi di atas Merapi. Cakep. Hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys. Pada tahu nggak sini di mana? Di Batu. Kita lagi di acara Forfen. Di acara kali ini kita akan membahas tentang buku. Apa sih bukunya? Bukunya judulnya Perempuan. Karya dari Quraish Shihab. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu kami. Perkenalkan, nama gue Rido. Di sini gue jadi sebagai pembawa acara. Dan di sebelah sini ada Hana dan Sabita. Halo. Mereka sebagai narasumber pada acara hari ini. Dan di sebelah kiri saya ada Atta dan Jemli. Halo. Mereka sebagai penanya. Oke. Sebelumnya kita harus berterima kasih dulu nih atas kehadiran Sabita dan Hana yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Tangan dong. Hana Sabita gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya nih? Waduh, Baik alhamdulillah dong. baik dong. Agak sakit dikit. Waduh. Demam. Waduh, sakit apa tuh? Gimana sih kesibukan kalian hari-hari ini? Kesibukannya sih kayak biasa-biasa aja sih, school dan ya banyak-banyak PR. Cuman kita nih lagi suka banget nyempatin waktu baca buku Quraish Shihab. Quraish Shihab yang mana tuh? Itu tentang perempuan. Oh, Apa motivasi kalian membaca buku itu? Jadi, Yang bikin kalian suka banget sama buku perempuan? oh gitu ya. Jadi yang memotivasi kami. Motivasi. Oh, iya. Salah. Ya mau santai aja di sini santai. Jadi yang memotivasi. Itu dia. Yang memotivasi kita berdua itu untuk tidak menganggap rendah perempuan. Tapi nih kan di zaman dulu tuh banyak banget ya orang yang sering merendahkan perempuan. Mungkin bahkan zaman sekarang juga masih. Gimana sih pendapat kalian tentang kayak gitu? Menurut pendapat gue sih, gue nggak setuju ya. Soalnya merendahkan perempuan tuh nggak etis, nggak pantas lah. Iya. Setiap orang harus dihormati dan dianggap sama di derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gua juga setuju ya kali itu. Yoi. Gua Saya setuju. nganggep orang-orang yang nggak suka sama perempuan itu, yang rendahin perempuan ya, itu nggak tahu peran penting perempuan di dunia ini, bahkan di hal-hal kecil sekalipun. Kayak biasanya perempuan itu lebih mudah mengekspresikan empati mereka dibanding laki-laki. Jadi biasanya mereka emang lebih terlihat sebagai penolong. Makhluk perasa. Iya, betul. Rasa sama baperan tipis-tipis Ya, ya. tipis. Sengaja. Oke. Nah di sini kan pasti kalian punya bagian yang paling kalian membuat inspirasi gitu, apa bagian mana sih yang bikin kalian Pasti terinspirasi? ada. Pasti di bagian kepemimpinan perempuannya sih. Oh, bagian Apa tuh pembinaannya? Gimana sih pembinaannya? Kayak kenapa kita milih ini? Karena tuh banyak banget kan orang yang meragukan skill perempuan. Contohnya nih kita ambil deket aja, karena kita masih pelajar. Kadang tuh kalau pemilihan ketua kelas tuh selalu cowok terus laki-laki terus kan. Kayak dengan alasan lebih bisa tanggung jawab, lebih bisa dipercaya, padahal kayak itu tuh nggak menutup kemungkinan kalau perempuan juga bisa. Nah di sini tuh kita mau mematahkan statement itu. Asik. statement. Dan dalam buku ini tuh juga hadis yang berbunyi kullukum ro'im wa kullukum mas'ulun an Royati. Artinya apa sih? Artinya itu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan Atas atas kepemimpinannya. Oh. Kira-kira Jemri tahu nggak sih siapa buku yang bikin ini? Kagak tahu. Emang Ya gimana sih Jem? Bahas buku ini nggak tahu. Nggak tahu. Mau tahu nggak? Betul nggak? Lihat dulu. Lah ada di sini nih. Ya. Oke, kita tahu lah. Ganteng ya kayak guru Kurdis kita. Iya, siapa dulu? Ustadz Fikru. Nah, gimana sih latar belakangnya Quraish Shihab ini? Jadi Quraish Shihab ini tuh seorang ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia.
dia ini terkenal karena keahliannya dalam tafsir Al-Quran. Dan juga beliau ini tuh seorang penulis, dia tuh banyak banget menerbitkan buku. Contohnya salah satunya ini, buku perempuan ini. Dan dia itu pernah juga menjadi Menteri Agama Indonesia. Quraish Shihab juga ini sering muncul di berbagai acara televisi sebagai seorang inspiratif lah buat orang-orang yang ingin belajar tentang agama Islam. Udah tahu kan aja mukanya? Tahu. Udah aman ya. Udah aman. Nah, itu kan bukunya pasti terdiri dari beberapa bab ya. Nah, kalian tuh ada nggak sih bab favorit kalian selain kepemimpinan yang kayaknya orang lain harus tahu deh? Iya, gimana tuh? Ada nggak? Ada lah. Ya, pokoknya ini orang harus tahu dah, pokoknya. Ada nggak ya? Yeah. Ada, pastinya. Itu tuh lebih itu tuh pas di bagian untuk pada bagian harkat dan martabat kepemimpinan perempuan. Karena kan banyak yang Iya. menganggap rendah ya dan tidak melihat kesananya. Iya, apalagi zaman dahulu tuh kayak perempuan tuh diperlakukan seenaknya aja sama lelaki sih, kasihan banget gitu. Kayak Terus diperbudak, apalagi kalau dia udah menjadi seorang istri tuh dia kayak harus benar-benar mengabdi suaminya bagaikan mengabdi kepada Tuhannya. Iya kan, itu, kayak Wak. kasihan banget ya. Nah, kita ingin mematahkan Sedih banget. statement yang sangat rendahan itu sebenarnya. Malah kan perempuan harusnya disayangi. Ibu. Ya, ibu bisa jadi. Nah, dulu juga perempuan tuh dianggap tidak wajar, kayak nggak berhak gitu mendapatkan pendidikan. Padahal kayak perempuan tuh bisa aja nggak sih mendapatkan pendidikan, kayak layak-layak aja ya kan? Ya, boleh. Nah, jadi cara untuk menjadikan harkat dan kemandirian perempuan itu dengan cara meninggikan kayak apa sih? Dia tuh? tuh harus membuktikan bahwa diri dia tuh kayak bisa di atas laki-laki, kayak nggak perlu melihat dirinya itu setara dengan laki-laki. Iya, bahkan atau nggak di bawahnya ya. Iya. Karena perempuan juga bisa di atas laki-laki. Bisa. Bisa Nggak jadi selamanya- presiden. Wah, nggak selamanya perempuan tuh di bawah. Ya, siap. Ya. Oh iya, aku sempat lihat nih artikel yang menyatakan kalau tulang rusuk perempuan itu bengkok. Apa itu sih maksudnya? Nah, Gimana kalian tuh? pada tahu nggak nih kalau tulang rusuk perempuan tuh bengkok sebenarnya? Tulang bengkok. Tulang bengkok. Kamu bengkok. Tulang bengkok. Betul bengkok. Ya udah, abis ini kita CT scan kali ya. Aduh, bengkok gitu. Jelasin. Gimana tuh? Kok bisa bengkok? Itu kan di buku itu dijelasin bahwa perempuan itu kan sebagai pendampingnya lelaki, kayak susah bareng, sedih itu bersama gitu deh. Nah, dari artikel itu kita dapat diajarkan untuk tidak harus kayak merasa walaupun dia Gimana? tulang rusuknya bengkok, itu dia kayak harus tidak merendahkan dirinya dia sendiri gitu. Kayak dia tuh sebenarnya lebih Pelengkap ya gitu. kayak mampu melakukan yang tidak bisa di laki-laki lakukan Dilakukan oleh gitu. laki-laki. Jadi Iya. kayak kayak sebenarnya tuh- melahirkan, mengandung, terus menyusui juga. 9 bulan. Bisa nggak mengandung? Lanjut. Enggak dong. Ya udah. Kalau bisa bahaya. Iya. Kan ini bukunya tentang apa sih? Tentang perempuan ya? Iya. Kira-kira cowok boleh nggak sih baca tentang buku-buku ini? Boleh banget malah ya. Kan banyak nih cowok-cowok sini kalau mau deketin cewek gitu ya. Mungkin tuh mereka bingung gimana sih kita harus ngedeketin cewek itu harus pakai cara apa. Terus kayak gimana sih pola pikir cewek itu, bisa banget baca buku ini. Oh. Kayak untuk persiapan mau jadi Iya. calon suami gitu ya kan. Khususnya sih untuk Ustadz Fikruddin, tau nggak ya? Yang masih. Iya nggak sih? Aduh. Insya Allah ya, kita doain aja ya. Ya, semoga Dapat ya. dapat apa tuh? Oke, makasih banyak buat Hana dan Sabrita atas kehadiran hari ini dan sempetin waktunya nih buat
isi acara kali ini dan sering-sering tentang buku karya siap juga. Ya, sama Nah, kita juga. ada pesan moral nggak sih, Jem? Iya. Buat kalian udah undang kita juga buat ngebahas iya. buku ini dan buat mematahkan statement orang-orang tentang yang menganggap rendah perempuan. Dan Ada, yang Mas? lain juga kalau mau baca buku ini Boleh silakan. banget. Iya, Iya. boleh banget. Baca ya? Bagus kak. Apa sih Jem? Kan udah didengerin nih. Kira-kira ada nggak sih Jem pesan moralnya Jem buat Ada penonton? banget dong. Asik. Nah, ini pesan Coba moral Jem, apa? gimana Jem? Kasih paham Jem. Iya, iya udah. Jangan terpaksa gitu Jem. Santai aja. Iya. Nah, itu kita dapat pesan moral yang kayak nilai-nilai keberanian, kekuatan Asik. dalam menjalani hidup. Terus juga ada menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Udah. Oh iya. Oke, kayaknya kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast dari kami semua. Kalian kan tadi pada tahu kan tulang rusuk perempuan bengkok lah apalah. Kalau kalian penasaran sama bukunya, langsung aja dibaca bukunya, dibeli le apa kek. Ya, langsung aja. Nih di Ponorogo ini. Beli buku tuh, ya, beli buku tuh gak bikin kita miskin Nah, banget, bikin benar. nambah banyak ilmu. Kita harap nih pembahasan kita di podcast kali ini dapat membawa inspirasi dan wawasan yang baru untuk kalian semua. Dan mohon maaf kalau kami ada salah kata, ada salah apalah, salah tingkah apa ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Bila ada bentar, gue ada pantun di sini. Aduh, pantunnya apa tuh? Kan awal-awal kita kasih pantun, di akhir juga harus kasih pantun dong. Paham dong. Kasih paham. Pantunnya nih diambil sih contek dikit dari guru saya. Siapa ya? Waduh, Dari kayak tahu guru tuh. sejarah kebudayaan Islam, Ustadz Ilham. Jadi gini, bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang buat mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu untuk kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bentar, kita ada slogan terakhir ya buat kalian semua. Expert review, Mengubah halaman, mencerahkan pikiran. 1, 2, 3, cut.